pagi anak didik Ibu, jumpa kembali bersama dengan Ibu Sianturi. Hari ini kita belajar pada tema 7, subtema 1, muatan IPS. Oke anak didik Ibu, langsung saja simak pembelajaran berikut. Peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi terdiri 1. Sebagai produsen, yang kedua sebagai distributor, dan yang ketiga sebagai konsumen. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan peran Indonesia dari ketiga bagian tersebut. Yang pertama, peran Indonesia sebagai produsen adalah menghasilkan berbagai barang-barang kebutuhan masyarakat Indonesia dan juga negara ASEAN lainnya. Yang kedua, peran Indonesia sebagai distributor adalah menyalurkan barang-barang kepada negara-negara ASEAN yang bertujuan untuk membantu terpenuhi kebutuhan masyarakat di ASEAN dan juga meningkatkan devisa negara. Yang ketiga, peran Indonesia sebagai konsumen adalah membeli berbagai hasil produksi negara Indonesia. Peran Indonesia ASEAN di bidang ekonomi. Peran Indonesia dalam ASEAN diwujudkan dalam bentuk kerjasama sebagai berikut. 1. Menerapkan tarif khusus terhadap barang dan jasa sama negara ASEAN. 2. Mendorong penanaman modal di negara-negara ASEAN. 3. Mengembangkan wilayah-wilayah yang berpotensi dalam bidang perkebunan, perikanan, dan pariwisata. 4. Mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penelitian Bidang Pertanian yang ada di Filipina. 5. Mendirikan proyek industri yang dikelola bersama. Berikut peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik. 1. Menggagas dibentuknya Komunitas Keamanan ASEAN. Peran Indonesia adalah membantu menanggulangi tindak kejahatan dan kekerasan. Yang kedua, membantu perdamaian negara-negara yang berkonflik. 3. Mengirimkan pasukan perdamaian dan mengusulkan diadakannya Jakarta Informal Meeting. 4. Mendorong pemerintah negara ASEAN untuk memajukan prinsip-prinsip demokrasi. Nah, yang kelima, mengajak negara-negara ASEAN untuk melindungi hak asasi warga negara. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan. 1. Deklarasi Kawasan Damai, Bebas, dan Netral atau JOGFAN yang bertujuan menangani masalah-masalah keamanan di kawasan ASEAN. 2. Traktat Persahabatan dan Kerjasama atau TAK bertujuan untuk menciptakan keseimbangan politik dan keamanan di kawasan Asia. 3. Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara bertujuan untuk mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang bebas dari nuklir. Adapun tujuan dari dilaksanakannya Jakarta Informal Meeting adalah untuk mendamaikan pihak yang berkonflik di Kamboja. Sedangkan manfaat yang diperoleh Indonesia dalam kerjasama penerapan tarif khusus barang impor negara ASEAN adalah untuk meningkatkan taraf perekonomian Indonesia. Adapun bentuk kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN di bidang ekonomi adalah 1. Di sektor industri, kerjasama Indonesia dan Malaysia dan pengadaan industri pupuk di Aceh. Yang kedua, menjadi negara penyedia pangan dalam keadaan darurat. Yang ketiga, ikut serta mendukung keberadaan kawasan perdagangan bebas ASEAN.
hari ini. Silakan tugas yang Ibu berikan kamu kerjakan. Pesan Ibu kepada anak didik kami, jagalah kesehatan dan tetap semangat.